Halo, perkenalkan nama saya Hafiz Orija. Saya sebagai peserta latsar di Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, khususnya di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten. Berikut adalah profil instansi saya. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten memiliki kepala balai dengan nama Dr. Hajah Hasrawati Rahim, ST, SP. Alamat kami ada di Jalan Raya Serang, Jakarta, nomor 18, Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. Kode pos 42183. Kontak kami di telepon 0254 790 1101. Email kami ada di bp2jk.banten@pu.go.id. Lalu kami juga memiliki channel Instagram dan Twitter. Struktur organisasi yaitu kami memiliki kepala balai, lalu membawahi langsung Kasubag Umum dan Tata Usaha, lalu di bawahnya ada staf umum dan tata usaha. Untuk posisi saya sebagai peranata komputer, saya di bawah Kasubag Umum dan Tata Usaha. 3 tim yang ada di bawah langsung dengan kepala balai yaitu adalah tim peneliti, tim pelaksana, dan Pokja pemilihan. Secara tugas dan fungsi untuk UPT kami yaitu berdasarkan pasal 181 dan pasal 182 Peraturan Menteri PUPR nomor 16 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 26 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PUPR nomor 16 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian PUPR. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten mempunyai tugas dan fungsi, yaitu sebagai berikut. Secara tugas, melaksanakan pelayanan pengadaan barang atau jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang atau jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Lalu, secara fungsi ada 6. Yang pertama adalah penyusunan rencana, program, dan anggaran. Yang kedua, pengelolaan pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, pelaksanaan pendampingan pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, pelayanan konsultasi proses pengadaan barang atau jasa. Lalu yang kelima, pengelolaan risiko pengadaan barang atau jasa. Dan yang terakhir, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. Tugas dan pelayanan peranata komputer. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan profil jabatan, peran, dan layanan yang dihadirkan. Profil jabatan peranata komputer ahli pertama dalam konteksnya ini di UPT BP2JK berkedudukan di bawah kepala balai atau kepala subbagian umum dan tata usaha, memiliki tugas yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Lalu secara perannya ini ada 4. Yang pertama adalah pengelolaan data dan informasi pengadaan, yang kedua pengembang dan pemelihara sistem informasi, yang ketiga penjamin keamanan dan kelancaran infrastruktur IT, lalu yang terakhir adalah pendukung teknis dan edukator digital. Untuk layanan yang dihadirkan ini ada 5. Yang pertama adalah sistem informasi monitoring tender, yang kedua adalah database penyedia jasa terintegrasi, lalu yang ketiga layanan bantuan teknis PBJ yang responsif, yang keempat digitalisasi dan standarisasi dokumen pengadaan, yang terakhir platform edukasi dan sosialisasi digital. Standar layanan dan kontribusi. Untuk standar layanan sendiri, yang pertama mengelola katalog permintaan dan layanan teknologi informasi untuk mendukung unit kerja. Lalu yang kedua menjamin data dan informasi valid dan muktahir untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga menjaga kerahasiaan dan integritas seluruh data digital dan memastikan tidak ada kebocoran informasi. Lalu yang terakhir memberikan dukungan teknis yang cepat dan solutif. Kontribusi pada instansi, yang pertama meningkatkan efisiensi dan percepatan dengan sistem yang efisien dan otomatisasi. Lalu yang kedua meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan semua proses dan data terekam secara digital. Yang ketiga mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan menyediakan data yang valid dan analisis yang akurat. Lalu yang terakhir mewujudkan budaya kerja modern untuk mendorong transformasi budaya konvensional menjadi lebih adaptif terhadap teknologi berbasis data dan berorientasi pada kinerja. Lalu smart ASN yang sudah dijalankan
Di sini saya mencatat 3. Yang pertama adalah integritas dalam menjaga data rahasia. Poin yang dimaksud adalah saya seringkali ini dihadapkan pada data-data pengadaan yang sifatnya rahasia atau konfidensial. Jadi saya secara disiplin menjaga kerahasiaan tersebut dan nolak secara halus setiap permintaan informasi di luar prosedur resmi. Lalu yang kedua, saling membantu dan bersikap ramah. Pada poin ini, saya menjelaskan kalau saya selalu berusaha menerapkan sikap yang ramah, sabar, santun dalam berkomunikasi atau berinteraksi, terutama saat membantu menyelesaikan kendala teknis yang teman-teman pegawai sedang hadapi. Lalu, saya juga menggunakan bahasa yang mudah dipahamin dan memastikan mereka merasa nyaman untuk bertanya kembali kalau terjadi kendala, sehingga teknologi menjadi pendukung bukan penghalang pekerjaan teman-teman para pegawai. Membangun jejaring kesesama Jafung Prakom. Maksud dari poin ini adalah saya sudah aktif membangun jejaring pertemanan dengan sesama Jafung Pranata Komputer, baik itu ada di lingkungan pekerjaan umum atau di luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga ketika saya menghadapi sebuah isu teknis yang itu aplikasi atau jaringan, saya memanfaatkan jejaring saya untuk mencari solusi terbaik. Mungkin pernah diterapkan di tempat lain sehingga bisa cepat dalam menyelesaikan masalah. Lalu apa yang bisa ditingkatkan? Ini ada 2 poin untuk diri sendiri dan untuk unit kerja. Untuk diri sendiri, saya akan meningkatkan kemampuan ini dari sekedar menyelesaikan masalah menjadi menciptakan nilai tambah. Maksudnya adalah saya nggak ingin perbaiki sistem yang ada aja, tetapi juga proaktif mencari peluang-peluang baru di mana teknologi digital dapat membuat layanan di unit kerja menjadi lebih cepat dan lebih transparan. Untuk unit kerja, di sini ada 2 masukan. Yang pertama adalah membuat dan mensosialisasikan kamus digital di unit kerja saya. Maksudnya adalah di mana saya akan membuat sebuah panduan 1 lembar yang sederhana berisikan standar penamaan file dan struktur folder untuk semua dokumen pengadaan. Lalu yang kedua, akan mengadakan sesi 5 menit tips digital di setiap minggunya. Jadi maksudnya adalah setiap minggu saya akan membagikan 1 tips sederhana terkait teknologi melalui itu grup komunikasi internal, dengan tujuannya adalah untuk secara perlahan meningkatkan budaya digital atau digital culture di seluruh tim. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.